Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, NIM 14 kelas 5A. Di sini saya akan menjawab 2 soal terkait uji komparasi 2 sampel. Baik, langsung saja. Di sini saya tampilkan data pada soal nomor 1. Jadi di sini kita akan menguji data pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. H1-nya ada perbedaan pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Taraf kepercayaannya adalah 95%, artinya taraf signifikannya adalah 0,05. Di sini menggunakan uji T independen karena telah memenuhi syaratnya, yaitu data interval atau rasio berdistribusi normal dan berasal dari kelompok bebas atau tidak berpasangan. Hal tersebut dapat kita lihat pada data yang saya tampilkan di sini. Selanjutnya, uji homogenitas. Jadi sebelum melakukan uji T independen, kita akan menguji datanya homogen atau tidak. Jadi kita harus menentukan uji F terlebih dahulu. Kita akan menentukan variansi terbesar dan variansi terkecil untuk menentukan variabel 1 dan variabel 2-nya, di mana rumus yang digunakan adalah sama dengan var titik S, kemudian buka kurung, kemudian kita blok angka pada kelompok kontrol, lalu tutup kurung. Di sini telah terlihat hasilnya. Kemudian untuk mengetahui variansi kelompok eksperimen, kita tinggal menariknya. Dapat kita lihat di sini bahwa variansi kelompok kontrol lebih besar dari variansi kelompok eksperimen. Jadi, kelompok kontrol merupakan variabel 1 dan kelompok eksperimen merupakan variabel 2. Kemudian selanjutnya kita akan menguji homogenitasnya, di mana kita pergi ke data, lalu kita pergi ke data analisis, dan kita memilih F-test to sample for variance, lalu OK. Variabel satunya kita isi berdasarkan variansi yang kita peroleh adalah kelompok kontrol. Kemudian variabel 2-nya adalah kelompok eksperimen. Labelsnya kita centang, alfanya sudah benar 0,05, kemudian output optionnya kita pilih output ring, dan kita letakkan di sini. Lalu klik OK. Di sini telah ditampilkan hasilnya. F di sini merupakan F hitung dan F critical one tail merupakan F tabelnya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa 1,837 lebih kecil dari 2,3733. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini adalah data homogen. Jika datanya homogen, maka H0-nya diterima. Atau kita bisa lihat pada p-value-nya, di mana p-value lebih besar dari 0,05, maka diterima H0-nya. Selanjutnya, kita akan menentukan uji T independen. Kita pergi ke data, lalu kita pergi ke data analisis, di mana kita pilih t-test to sample assuming equal variance. Kenapa kita pilih equal? Karena di sini merupakan data yang homogen. Lalu klik OK. Pada variabel satunya kita masukkan variabel 1 yaitu kelompok kontrol. Kemudian variabel 2-nya adalah kelompok eksperimen. Kemudian di sini
centang labels, alfanya 0,05, output optionnya kita pilih output range, kita letakkan di sini, lalu kita klik OK. Di sini telah terlihat hasilnya, di mana T-stat ini merupakan T hitung dan T critical to tail ini merupakan T tabel. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa min 1,23 berada di antara 2 dan min 2. Jika kita lihat berdasarkan p-value-nya, maka 0,22 lebih besar dari 0,05. Maka jawabannya adalah H0 diterima. Hasilnya akan sama saja jika menggunakan T tabel dan T hitung ataupun menggunakan p-value. Jadi dapat kita simpulkan di sini karena H0-nya diterima, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kita akan menguji data rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya adalah 95% karena diketahui bahwa taraf signifikannya adalah 5% atau 0,05. Di sini menggunakan uji T berpasangan karena telah memenuhi syaratnya di mana data interval atau rasio berdistribusi normal dan berasal dari subjek atau kelompok yang sama. Hal tersebut dapat kita lihat pada data yang saya tampilkan di sini. Kemudian kita akan menghitung uji statistiknya, di mana yang pertama kita pergi ke data, kemudian kita pilih data analisis, kemudian kita cari t-test part to sample for means. Karena datanya berpasangan, kemudian kita tekan OK, di mana variabel satunya kita masukkan pretestnya. Lalu pada variabel 2 kita masukkan posttestnya. Kita centang labels, untuk alfanya sudah benar, output optionnya kita pilih output range dan kita letakkan di sini. Oke. Di sini telah ditampilkan hasilnya. T-stat di sini merupakan T hitung dan T critical to tail merupakan T tabel. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa T hitung tidak berada di antara T tabel, di mana T tabelnya kan nanti min 2 dan 2, sedangkan min 8 ini tidak berada di tengahnya. Maka dapat disimpulkan T hitung kurang dari min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Atau kita dapat lihat pada p-value-nya di sini. Ini terdapat E, berarti ini merupakan 10 pangkat negatif, namun di sini tidak dapat tertampil. Jadi, ini lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan terima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.